Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 dengan mengusung konsep ramah anak, edukatif, dan menyenangkan pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Seluruh rangkaian kegiatan ini disesuaikan dengan Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 yang menekankan pada pembentukan karakter, adaptasi murid baru, serta dipastikan bebas dari praktik perpeloncoan. Puluhan siswa bersama para guru tanpa antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah dikemas sedemikian rupa untuk menyambut kehadiran para peserta didik baru dengan penuh keceriaan. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel pembukaan MPLS di halaman sekolah yang diikuti oleh seluruh siswa, guru, serta tenaga kependidikan. Suasana di lapangan semakin semarak saat puluhan balon berwarna merah dan putih dilepaskan ke udara secara bersama-sama sebagai simbol dimulainya perjalanan belajar para murid baru di Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis. Selanjutnya, para peserta didik diperkenalkan secara langsung dengan seluruh jajaran guru dan tenaga kependidikan agar mereka dapat lebih cepat mengenali lingkungan sekolah mereka yang baru dan merasa nyaman selama mengikuti proses pembelajaran ke depan. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga menggelar acara peragaan busana untuk mengenalkan seragam sekolah kepada para murid baru. Dalam kegiatan interaktif tersebut, para siswa diperlihatkan berbagai jenis seragam yang akan mereka kenakan mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu, lengkap dengan penjelasan mengenai jadwal penggunaannya. Penyampaian materi yang dikemas secara interaktif ini bertujuan agar informasi mudah dipahami oleh anak-anak yang masih berada dalam masa transisi dan adaptasi. Guru-guru pun aktif mengajak para siswa berinteraksi melalui berbagai aktivitas menarik sehingga suasana hangat tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis, Kiki Kohara, menjelaskan bahwa pihak sekolah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam regulasi MPLS kementerian tersebut agar sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 1 sekolah dasar yang baru memasuki masa transisi dari pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kiki menyebutkan bahwa karena sifat regulasi tersebut umum, penyesuaian dilakukan agar materi benar-benar mengena dan tepat sasaran bagi anak-anak. Pada hari pertama, materi yang diberikan diantaranya adalah pengenalan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta kegiatan pagi ceria yang diawali dengan penyambutan hangat saat siswa melangkah masuk ke lingkungan sekolah. Suasana ramah ini menjadi fokus utama sekolah agar peserta didik merasa aman dan nyaman sejak hari pertama mereka bersekolah. Kiki Kohara juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan MPLS ini dilaksanakan sepenuhnya tanpa memungut biaya sepeser pun dari orang tua siswa, karena seluruh kebutuhan operasional dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Dalam pelaksanaannya, sekolah menerapkan metode belajar sambil bermain agar anak-anak tidak mengalami kejutan psikologis saat memasuki jenjang sekolah dasar setelah sebelumnya terbiasa dengan suasana bermain di taman kanak-kanak. Pada tahun ajaran baru ini, Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis menerima total 84 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 3 rombongan belajar. Pihak sekolah juga telah memberikan pemahaman secara baik kepada 10 calon siswa yang belum bisa diterima karena keterbatasan kuota. Kegiatan MPLS di Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis ini dijadwalkan akan berlangsung selama 5 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum kegiatan belajar mengajar berjalan secara efektif. Selain pengenalan lingkungan internal sekolah, pihak panitia juga akan menggandeng berbagai pihak eksternal sebagai narasumber, salah satunya dari pihak kepolisian melalui Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, anti perundungan atau bullying, serta keselamatan dalam berlalu lintas. Kedepan, Sekolah Dasar Negeri 7 Ciamis berkomitmen untuk terus mempertahankan tradisi prestasi mereka melalui program pembinaan dan kaderisasi bakat anak sejak dini yang dilakukan secara berkolaborasi bersama orang tua siswa. Amanat dari Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026, kami mencoba MPLS disesuaikan dengan aturan tersebut. Tentu saja dengan berbagai rekayasa agar betul-betul mengena, karena di dalam Permendikdasmen kan itu umum, bukan hanya terkait dengan SD, apalagi SD kelas 1 yang notabene masih betul-betul anak dari usia dini, makanya kami sesuaikan. Untuk hari pertama ini konsep tetap kita akan mengutamakan pada materi pokok, salah satunya terkait dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian pagi ceria itu sudah dimulai dari penerimaan pertama mereka masuk sekolah. Intinya kami mencoba agar anak-anak betul-betul senang, nyaman dengan pelayanan yang ramah sesuai amanat MPLS, yaitu ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Sehingga semua kegiatan MPLS ini
tidak ada biaya yang kami pinta, yang kami pungut dari orang tua. Semuanya berasal dari BOS yang disiapkan oleh sekolah. Jadi bagaimanapun kami berusaha agar MPLS sesuai dengan amanat Permendikdasmen. Pak, ini anak-anak SD ini kan masih fase bermain ya Pak. Ini bagaimana sekolah agar merancang tetap edukatif nih, anak-anak tidak cepat bosan mungkin Pak? Ya. Kami mencoba menerapkan belajar sambil bermain atau juga bermain sambil belajar. Tetapi intinya dalam permainan tersebut ada pembelajaran, ada proses belajar yang dialami oleh siswa. Jangan sampai mereka kaget baru saja mereka menikmati pembelajaran di TK yang notabene penuh dengan permainan. Ketika masuk SD mereka harus langsung dengan situasi SD, ini kan tidak mungkin. Makanya biasanya kami mengenal ada yang dinamakan dengan transisi PAUD ke SD. MPLS merupakan amanat Permendikdasmen, juga transisi PAUD ke SD juga ini sebagai amanat. Itu yang kami jadikan standar patokan. Ada berapa Pak untuk MPLS itu di peserta didik? Nah, untuk tahun ini kami diberikan kuota sebanyak 3 rombel, di mana tiap rombelnya terdiri dari 28 murid. Jadi kalau dijumlahkan ada 84 murid yang masuk ke SD 7 untuk tahun ajaran 2026-2027. Di hari pertama ini berarti semua Alhamdulillah, hari pertama semua siswa bukan hanya kelas 1 yang notabene siswa baru, tapi kelas 2 dan kelas 6 hadir serempak memasuki kegiatan pagi ceria. Bapak, untuk tadi kan kuota 3 rombel. Untuk pendaftar sendiri ke SD 7 ada berapa? Nah, untuk pendaftar itu kami kemarin sampai dengan 94. Jadi ada 10 calon murid yang terpaksa tidak kami terima karena jatah kuota yang diberikan oleh Dinas Pendidikan hanya 80. Itu mereka menerima keputusan tersebut atau seperti apa, Pak? Nah, alhamdulillah pada dasarnya karena memang dilihat dari domisili mereka yang jauh dari kita, dan kita berikan pemahaman bahwa sekolah dimanapun sama. Itu ya, sekolah dimanapun sama, belajar dimanapun sama. Alhamdulillah orang tua paham dan mereka pun menerima apa yang kami usulkan. Misalnya yang dari Cimari kita berikan rekomendasi ini yang lebih dekatnya ke 1 Cimari. Alhamdulillah mereka menerima. Jadi tidak ada konflik terkait penerimaan siswa baru, apalagi calon siswa baru yang tidak dapat kami tampung. Pak,